Beliau dari Divisi Pasca Panen dan Pengolahan Susu. Oke, Sobat Tani, siang hari ini kita membawakan topik pengujian susu yang Sobat Tani harus ketahui gitu. Oke, mungkin dari Bu Ilva, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik-baik saja. Mbak Aurelien gimana? Pasti sehat ya. Soalnya kelihatan wajahnya cerah ceria. Pasti karena suka minum susu di Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu kayaknya. Benar sekali Sobat Tani. Berhubung saya sedang melaksanakan praktik kerja lapang di sini, saya mendapatkan asupan susu segar setiap hari. Ya, udah berapa minggu Mbak di sini? Kebetulan baru 3 minggu. Ya, sudah kayak begini ya. Sudah ceria-ceria begini. Oke, lanjut aja Mbak. Silakan. Oke Sobat Tani, mungkin kita langsung masuk aja ya ke topik yang tadi kita mention gitu. Mungkin yang pertama nih Bu, apa sih Bu kualitas susu itu? Mbak Aurelien suka minum susu kan? Jelas Ya, jadi susu yang kemarin sampai minum itu kondisinya itu, kalau kualitasnya itu kondisi yang kita lihat itu dari segi kebersihannya, terus berat jenisnya, kadar lemaknya, atau kandungan bakteri yang ada di dalam susu tersebut. Mbak Aurelien kan sudah kemarin minum susu ya, jadi tahu dong ciri-ciri susu yang kualitasnya bagus itu seperti apa. Misalnya dari warnanya aja kita tahu kalau warnanya itu putih kekuningan, nggak warnanya merah, nggak warnanya yang biru atau yang lainnya. Terus kalau dari baunya itu memang bau susu, enggak bau yang asam, bau basi ataupun bau amis. Kemudian dari penampakannya susu itu kondisinya harus homogin, jadi nggak boleh susunya itu memisah atau pecah, dan yang pasti dari kebersihannya. Jadi kebersihannya itu memang susu harus benar-benar bersih, nggak ada misalnya rambutnya sapi masuk ke situ, kotorannya sapi masuk ke situ, apalagi misalnya ada pakan atau apapun itu tidak boleh masuk ke dalam susu kalau kita melihat untuk kebersihannya. Oke, kan tadi Bu Ilva udah nyebutin ya, kenapa susu itu butuh uji kebersihan kayak gitu. Sebenarnya apa sih Bu yang perlu diperhatikan dari susu itu? Gini, jadi kalau kita susu itu apa yang perlu diperhatikan? Kita harus kualitasnya yang harus kita perhatikan. Nah, dari kualitas yang kita perhatikan itu apa yang kita perlukan? Jadi kita perlu melakukan suatu pengujian kualitas susu, di mana dengan pengujian kualitas susu itu Mbak Aurel nih nanti kalau minum pasti merasa aman dong. Jadi merasa, oh aku minum susu ini aku nggak was-was, nggak ada bahaya, aku nanti nggak diare, aku nggak muntah-muntah dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu safe milk itu yang harus kita jaga. Selain itu kondisi susu itu memang harus benar-benar bersih. Jadi bersih dalam artian apa? Jadi susu itu nggak ada kotoran yang berada di dalamnya, meskipun itu ada tambahan, misalnya tambahan yang tidak berbahaya, misalnya mungkin ada plastiknya atau itu jangan sampai kita minum. Jadi pengujian kualitas susu itu penting dilakukan, salah satunya untuk keamanan konsumen. Selain itu menjaga jangan sampai ini susu itu kan dalam bentuk cair ya Mbak Aurel ya. Jadi susu itu kalau dalam bentuk cair itu mudah dipalsukan. Jadi mudah dipalsukan dengan bahan misalnya tambahan air, misalnya tambahan santan untuk meningkatkan lemaknya, terus untuk meningkatkan bijinya bisa ditambahin gula ataupun ditambahin apa-apa, itu bisa dilakukan. Jadi makanya mengapa kita perlu melakukan pengujian kualitas susu sehingga kualitas susunya itu benar-benar safe buat kita sebagai konsumen. Oke, jadi kayak kita yang minum tuh juga ngerasa aman gitu ya. Kalau bersih juga kita ngerasanya seneng gitu. Apalagi itu dengan tujuan untuk menjaga kesehatan tubuh. Gitu. Bayangkan kalau misalnya kondisinya itu nggak safe ya. Jadi kita tidak melakukan pengujian. Jadi sudah langsung susu, langsung kita minum, padahal kita nggak tahu berapa jumlah bakterinya, kondisinya itu dia asam atau seperti apa, langsung kita minum, tidak melalui proses yang benar, jadinya nanti Mbak Aurel bisa diare ataupun yang lainnya. Oke, mungkin ini Bu, saya kepo deh sama tadi kan ada proses pengujian.
Nah itu uji apa aja Bu yang biasanya dilakukan untuk susu? Untuk pengujian susu, Mbak Aurel kepingin tahu apa nih? Mau di rumah, kita sih sebagai konsumen ya, bisa dilakukan yang paling sederhana itu uji didih sama uji alkohol. Jadi kalau uji didih nanti Mbak Aurel bisa mengambil 1 sendok ini di susu, langsung kita panaskan di atas api. Nanti kalau susunya pecah, jangan dikonsumsi, jangan diminum, nanti bisa kita olah menjadi produk yang lainnya. Nanti uji alkoholnya juga seperti itu. Kalau misalnya Mbak Aurel di rumah punya alkohol nih 70%, nanti kasih nih 1 sendok susu, 1 sendok alkohol. Nanti campur aja, dikocok-kocok nanti. Nah kalau sudah susunya kelihatan nanti pecah, itu jangan dikonsumsi. Tapi kalau misalnya tidak pecah, bisa dikonsumsi untuk selanjutnya, misalnya untuk minum atau bikin yogurt atau yang lain. Oke, mungkin itu salah satu tips yang bisa Sobat Tani lakukan di rumah untuk pengujian susu gitu ya. Terus kalau untuk pengujian di laboratorium atau di KUD biasanya itu kita pakai namanya lactoscan, alat lactoscan. Itu biasanya ini. Nah ini lactoscan LM-XCC 60. Ini jadi sebut merek ya Mbak ya. Tapi ini di Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu, kita pengujian kualitas susunya pakai alat lactoscan ini teman-teman Sobat Tani. Jadi nanti di lactoscan ini kita bisa melihat lemaknya itu seperti apa, berat jenisnya seperti apa, laktosanya itu berapa, proteinnya berapa, edit waternya seperti apa. Jadi salah satu edit water itu kita untuk melihat pemalsuan susu yang tadi itu. Jadi makanya kenapa kita perlu untuk melakukan pengujian kualitas susu tadi itu. Oke, tadi kan pengujiannya lewat lactoscan ya Bu ya. Itu di situ mungkin Ibu tadi saya lihatnya sudah membawa sampel gitu. Mungkin bisa Bu dikasih penjelasan mengenai kertas yang sudah ya. Ini hasil lab tadi pagi ya. Ini bukan susu kita. Tadi saya mengambil sampel. Ada dapat sampel dari luar. Nah ini kelihatan nggak Mbak? Ini tadi fatnya berapa? Oh fatnya 0,03,37. Nah ini di bawahnya ada edit water? Ada 7%. Nah ini udah dibandingkan sama yang bawahnya. Kalau yang sampel kedua itu fatnya 4,82, terus untuk edit waternya 0,0. Iya. Nah dari sini bisa ketahuan bahwa di sampel susu itu kalau ada edit waternya sekitar 7% itu, jadi per 1 liter itu ada penambahan air itu sekitar 7%. Jadi bayangkan kalau misalnya susunya itu 100 liter dipalsukan dengan 7%, berapa banyaknya? Nah ini yang kemudian di petani peternak dan yang di KUD kan ini biasanya susu disetorkan ke KUD ya. Jadi KUD-nya kenapa membutuhkan pengujian kualitas susu ini? Salah satunya untuk menentukan harga. Nah, dengan adanya edit water ini, lemaknya pasti turun, beratnya jenisnya juga turun, tapi volumenya meningkat. Nah, kan jadinya peternaknya untung dong. Jadi makanya sama KUD kenapa ini diuji biar edit waternya itu ketahuan. Jadi karena ada edit waternya, jadi harganya tetap diturunkan seperti itu. Jadi yang diharapkan edit waternya itu 0%, dia nggak ada penambahan air. Bayangkan kalau itu susunya hanya dipasteurisasi misalnya pada suhu berapa, ternyata ditambahi air yang kotor, ditambahkan ke situ, dimasak sampai nggak mateng, berarti kan kita minum ada campuran air mentahnya. Berarti bisa bikin ya sesuatu yang nggak diinginkan seperti itu. Oke, mungkin ini Bu, selain tadi kan juga dimention sama Bu Ilham mengenai bakteri yang ada di susu, itu mungkin ada nggak ya pengujian yang bisa dilakukan untuk mendeteksi adanya bakteri gitu di susu? Ya ada. Kalau di pengujian kualitas susu untuk melihat kandungan jumlah bakterinya itu yang paling sederhana kita pakai uji redutase. Tapi kalau misalnya untuk melihat jumlah bakterinya berapa yang ada di dalam susu itu per 1 ml itu pakai uji TPC. Tapi kalau itu waktunya lama, jadi kita yang bisa kita lakukan itu uji redutase dengan melihat perubahan warna dari biru menjadi putih. Kan kemarin Mbak Aurel mungkin pernah ya kita belajar yang kemarin
waktu saya kasih tahu caranya menguji redukase yang warnanya biru kemarin pakai itu kan semakin cepat itu kualitas susunya kan semakin putih. Ya semakin cepat putih. Itu salah satu menandakan grade susunya itu menjadi kualitas yang nomor 3 kalau semakin cepat. Nah, kalau untuk kualitas 2 biasanya itu antara 1 sampai 2 jam. Itu biasanya kualitas 2. Nah, setelah di atasnya itu dikatakan susu menjadi kualitas 1. Tapi di atas 5 jam, Aurel harus tahu kalau di atas 5 jam jangan bahagia dulu nanti susunya bagus apa enggak. Itu bisa kemungkinan susu mengandung antibiotik. Jadi kalau bisa yang redukasenya yang kita gunakan grade-nya antara 4 sampai 5 jam. Nah, dari grade yang itu menjadi susu yang grade 1. Nanti grading-gradingnya seperti apa, nanti kita bisa mengolahnya menjadi produk-produk olahan susu yang kita inginkan. Oke, mungkin tadi Bu Irfan bahas tentang grade 1, grade 2 gitu. Kalau untuk grade 1 itu kira-kira olahannya bisa bentuk apa aja, grade 2 bisa diolah jadi apa aja gitu Bu. Karena kan nanti kalau ada yang mungkin grade-nya bawah, itu kan kalau dibuang juga sayang gitu. Ya, oke. Jadi Aurelin kemarin kan sudah 3 minggu ya di sini ya. Udah bikin apa aja nih? Kira-kira udah bikin susu pasteu, yogurt, es krim yogurt, ice cream, sama keju mozzarella, patty susu, stick susu, permen susu, dan masih ada yang lain. Oke. Nah, dari semuanya itu yang disebutkan mulai 1 sampai ke 5 itu kayak susu pasteurisasi, es lele yogurt, keju, terus ice cream itu salah satu produk grade 1. Nah, untuk yang stick susu, permen susu, patty susu, ada yang kebab susu, nugget susu itu yang kualitas 2. Jadi nggak perlu susu yang bagus. Jadi kita mengolah susu yang kualitas 2 yang nggak diterima sama KUD. Terus yang untuk grade 3 yang ada mengandung antibiotik tadi itu bisa kita gunakan sebagai kosmetik, misalnya sabun susu atau ini lotion itu bisa. Oke Sobat Tani, karena kita udah bahas mengenai proses pengujian susu, terus udah tahu juga tentang kualitas susu 1, 2, 3 dan pengolahannya. Sayang sekali nih kita udah sampai di penghujung acara. Mungkin dari Bu Ilham ada closing statement yang ingin disampaikan kepada Sobat Tani yang ada di rumah. Oke, begini Sobat Tani, jadi susu kan sifatnya cair ya, ini mudah dipalsukan. Jadi dapat dipalsukan dengan tambahan bahan lain. Jadi saya berharap teman-teman Sobat Tani lebih bijak dalam memilih dan memilah untuk dalam mengkonsumsi susu segar. Gitu. Baik, terima kasih closing. Satu, jangan tergoda harga yang murah. Gitu aja. Oke, terima kasih closing statementnya dari Bu Ilva. Jika teman-teman Sobat Tani yang ada di rumah terdapat pertanyaan seputar topik yang kita bawa hari ini, bisa langsung menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan juga share kepada teman-teman. Mungkin saya ajak Bu Ilva untuk menutup Double Talk pada siang hari ini. Wassalamualaikum.